Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, Agent of God. Apa itu kira-kira Agent of God? Pertama-tama kita perlu memahami definisi dari kata agent itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agent bisa disebut sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal, serta tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyuluhan. Atau dia merupakan seseorang yang diutus sebagai representatif suatu negara. Dengan demikian, agent of God itu ialah mereka yang ditunjuk sebagai perantara yang bertindak untuk dan atas nama Tuhan, serta tunduk pada ketentuan tentang perjanjian penyuluhan Tuhan itu sendiri. Atau seseorang yang diutus sebagai representatif Tuhan. Nah, siapa mereka dan apa saja tugasnya? Teman-teman, siapakah agent of God itu? Yaitu mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima kuasa dari Roh Kudus. Mereka disebut muridnya. Mereka diberi dan menerima kuasa dan perintah Tuhan seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa saja tugas yang harus dikerjakan sebagai agent of God? Sebagai agent of God, tugasnya adalah memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Sebagai agent of God, orang percaya perlu terus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Mengapa? Karena tugas mereka adalah pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Seperti yang dicatat di dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pekerjaan ini tidak mudah, teman-teman. Karena itu perlu sekali lagi memperlengkapi diri dengan pemahaman Alkitab yang baik dan benar, serta sumber-sumber informasi tambahan lainnya. Untuk apa? Untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan penting yang datang dari mereka yang sedang mendengarkan berita Injil yang disampaikan. Sebagai agent of God, tugas selanjutnya juga adalah menyuarakan kebenaran. Dunia yang berdosa memerlukan kebenaran dari Sang Kebenaran. Karena itu, sebagai agent of God, orang percaya diutus memberitakan kebenaran yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Alkitab. Karena itu seorang agent of God harus senantiasa meminta untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Seperti yang disampaikan oleh si pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Seorang agent Tuhan tidak mungkin dapat menjalani tugas untuk menyuarakan kebenaran yang sukses jika mereka tidak haus dan suka mencari dan membaca firman-Nya dan rindu hidup di dalam kebenaran-Nya. Ketika mereka hidup dalam kebenaran, maka kebenaran dalam diri mereka akan termanifestasikan kepada orang di sekelilingnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai agent of God,
Tugas mereka adalah menyampaikan kasih Allah di tengah dunia yang sedang gencar, mengajarkan kasih yang syarat dengan kedagingan, yang mengajarkan kasih sebagai tindakan untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi Tuhan mengajarkan kasih sebagai tindakan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu, kasih bukan sekedar orang percaya rasakan, tapi kasih itu mereka lakukan. Karena kasih adalah sebuah tindakan. Ketika orang percaya membawa dan melakukan kasih Allah, maka tindakan tersebut akan memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Sehingga teman-teman sekalian berdampak kepada orang di sekitar. Sebagai agent of God, tugas selanjutnya adalah menjadi agen perubahan. Dan orang percaya dipanggil dan diutus untuk membawa sebuah perubahan hidup ke arah yang positif di tengah dunia yang rusak. Karena itu, teman-teman sekalian, perubahan harus dimulai dari diri orang percaya itu sendiri, melalui cara berpikir yang Rasul Paulus sampaikan dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita hanya bisa menjadi agen perubahan pada saat kita telah mengalami perubahan, dan itu terjadi jika hati dan pikiran diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mampu mentransformasi kehidupan sehingga mampu untuk mengontrol hati dan pikiran kita. Dengan perubahan yang dialami, kita dapat menjadi agen perubahan untuk lingkungan sekitar kita. Sebagai agent of God, tugas selanjutnya adalah memberitakan kabar keselamatan. Setelah kita menerima keselamatan, sebagai orang percaya kita tidak boleh merasa puas. Kita selanjutnya harus memberitakan kabar keselamatan juga kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mereka pun diselamatkan. Seperti yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 14 dan 15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Sebagai agent of God, tugasnya lah membawa kabar baik tersebut. Oleh karena itu, sebagai agent of God, perlu sekali lagi memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan dan taat dalam mengemban tugas yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang dicatat dalam Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Teman-teman sekalian, sebagai orang percaya, sebagai agent of God, kita diberi otoritas dan diutus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan menjadikan murid, membawa kebenaran, berita kasih, membawa perubahan. Melalui kita, dunia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran yang membawa kepada keselamatan dan pendamaian dengan Allah, dan juga hidup yang kekal. Selamat menjadi agent of God. Tuhan memberkati.